Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Novianti. Saya adalah mahasiswi AMI CBI Cicurug. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, kelas K1. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas perkuliahan pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 tentang pengertian bahasa dan kedudukan bahasa. Nah, jadi teman-teman, pengertian bahasa adalah lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, bahasa ini pun memiliki kedudukan. Nah, kedudukan bahasa itu sendiri yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan. Nah, apa sih bahasa persatuan itu? Nah, bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa. Yang sudah kita ketahui semua, di Indonesia itu berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, jadi yang menyatukannya adalah fungsi pemersatu ini adalah mempersatukan kita dari yang berbeda suku, berbeda agama, ras, dan antar golongan. Oke. Dan yang kedua ada bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional fungsinya untuk mengembangkan atau memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, pemersatu lapisan masyarakat. Yang tadi itu, yang sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Oke. Dan yang ketiga, fungsinya, kedudukannya adalah bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Dan yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi perkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Dan yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa baku atau bahasa standar, merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pemersatu sosial, budaya dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Dan yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya di tingkat regional ASEAN, dengan mengedepankan posisi dan fungsi Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Nah, jadi bahasa Indonesia itu sangat penting untuk kita pelajari karena itu sangat membantu kita untuk menata masa depan kita.